Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fitri Anissa dengan NIM A41121099. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Astria dengan NIM A41121079, kemudian Dian Vegita dengan NIM A41121086, kemudian Sukmawati dengan NIM A41121092, kemudian Fahira dengan NIM A41121107, dan yang terakhir Nurul Isra Eka Putri dengan NIM A41121114. Kami mahasiswa PG PAUD Angkatan 21 dari Universitas Tadulako. Video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia yang berjudul Karakteristik Peradaban Kawasan Asia Barat. Dan yang akan kami bahas hanya 3 negara saja, yaitu negara Turki, Yaman, dan Irak. Kondisi geografis Turki. Negara Turki adalah negara antara dua benua yang terletak di titik pertemuan benua Asia dan Eropa. Pada masa kejayaannya, Turki memiliki luas wilayah sekitar 814,578 km persegi. 97% wilayahnya terletak di benua Asia yang dikenal dengan Anatolia, dan sisanya sekitar 3% terletak di wilayah Thrace yang mana termaksud kawasan benua Eropa. Nilai sosial Turki. Pengaruh dari Arab dan Persia pada peradaban Islam, Turki menjadi warisan mendalam bagi masyarakat Turki. Sebagai peninggalan dinasti Utsmani, pada masa kekhalifahan, Islam diterapkan sebagai agama yang mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik Sang Pencipta. Hal ini yang melandasi suatu sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam yang muncul di Jazirah Arab dan telah berkembang lama di wilayah Persia. Berkembang di wilayah kekuasaan kekhalifahan Turki dengan membawa peradaban dua bangsa tersebut. Nilai kultural Turki. Keramahan adalah bagian dari integral budaya masyarakat Turki. Sebagaimana contoh, sikap saling mengunjungi antar tetangga, saudara, maupun teman merupakan tradisi masyarakat Turki. Tradisi juga terdapat pada kota-kota besar, di mana banyak orang yang sibuk dengan berbagai rutinitas sehari-hari. Tapi hal ini tidak menyurutkan masyarakat Turki untuk saling memberi kabar lewat sarana telekomunikasi, untuk mempererat rasa persaudaraan di antara mereka. Perkembangan pendidikan Turki. Kerajaan Turki pada awal abad ke-19 dalam kondisi yang berantakan dan terpecah-pecah. Secara praktis di Ottoman terjadi stagnasi bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan militer Utsmani tidak diimbangi dengan sains. Ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan mereka, pihak Utsmani menderita kekalahan ketika terjadi kontak senjata dengan mereka. Mahmud II Sultan ke-33 dinilai sebagai penggagas tonggak reformasi Utsmani. Berbagai tantangan di atas memunculkan gagasan pembaruan dari Sultan dalam rangka mempertahankan daulat Utsmaniyah. Ia mulai keluar dari tradisi aristokrasi dalam membangun relasi dengan rakyatnya. Yang pertama, kondisi geografis negara Yaman. Republik Yaman yang berada di semenanjung Arab tersebut secara astronomis berada di antara 12 derajat lintang utara sampai 19 derajat lintang utara dan 40 derajat bujur timur sampai 55 derajat bujur timur. Memiliki batasan wilayah perairan cukup luas, yakni sisi barat Teluk Aden dan Laut Merah, sisi utara dan timur negara Arab Saudi, sisi selatan Laut Arab. Luas wilayah Republik Yaman sebesar 530.000 km persegi dengan lebih dari 200 pulau dan salah satu pulau terbesar bernama Socotra. 415 km dari selatan Yaman atau dekat dengan pantai Somalia. Bentang alam Yaman sangat unik dan menjadi satu-satunya di semenanjung Arab yang mempunyai pegunungan, gurun pasir, dan dataran rendah. Kondisi demografis negara Yaman. Populasi sekitar 31 juta.
tingkat pertumbuhan 1,88, angka kelahiran 24,64 kelahiran per 1000 penduduk. Angka kematian 5,62 kematian per 1000 populasi. Harapan hidup 67,51 tahun, pria 65,19 tahun, perempuan 69,94 tahun. Struktur usia 0 sampai 14 tahun 39%, lebih dari 65 tahun 2,8% pada tahun 2022. Nilai sosial Yaman. Yaman berbagai banyak kebiasaan dalam cara hidup yang ditemukan di bagian lain di dunia Arab. Budaya yang sangat material dan rumah tangga misalnya terdiri dari keluarga besar yang tinggal dalam satu domisili atau kompleks keluarga. Kepala keluarga terdiri adalah laki-laki yang paling tua, membuat sebuah keputusan penting bagi dalam keluarga, membesarkan anak-anak di daerah pedesaan, membantu mengerjakan pertanian keluarga, dan meskipun hampir seperempat wanita. Nilai kultural Yaman terdiri dari dunia Islam dan mencerminkan banyak internal Iran dalam populasi dalam Islam. Kebanyakan orang Yaman adalah dan non-Muslim. Berbagai cabang Islam dalam perdagangan darat dan maupun laut yang luas. Orang Yaman kuno menemukan banyak sekali budaya dalam perdebatan. Ada banyak bukti pengaruh Yunani rohani dan India di Indonesia dan Cina pada berbagai aspek budaya Yaman tradisional dan kebudayaan. Sistem pendidikan negara Yaman didirikan sejak tahun 1960-an, tetapi sumber daya yang terbatas dan tingkat kelahiran yang tinggi memastikan bahwa pendidikan hanya menjangkau sebagian kecil anak usia sekolah. Karena berbagai alasan sosial dan budaya, subkelompok tertentu dari populasi usia sekolah, terutama anak perempuan, tetap kurang terwakili dalam sistem. Terlepas dari perluasan pelatihan guru yang dramatis, kurangnya guru Yaman yang berkualifikasi memadai merupakan masalah utama di utara. Ekspatriat Mesir dan Arab lainnya sebagian besar mengisi kekosongan ini. Sebagian karena infrastruktur yang tidak memadai, yang meliputi kekurangan ruang kelas dan bahan serta fasilitas yang buruk. Hanya sebagian dari anak-anak yang memenuhi syarat yang mendaftar ke sekolah. Di antara mereka yang hadir, hanya sebagian kecil yang melanjutkan ke pendidikan menengah. Tingkat pertumbuhan 1,88%, angka kelahiran 24,64 kelahiran per 1000 penduduk, angka kematian 5,62 kematian per 1000 populasi, harapan hidup 67,51 tahun, pria 65,19 tahun, perempuan 69,94 tahun, struktur usia 0 sampai dengan 14 tahun 39%, lebih dari 65 tahun 2,8% tahun 2022. Kondisi sosial Asia Barat negara Irak. Perang selalu merusak kehidupan sehari-hari dan setelah dimulainya perang Irak, ada beberapa aspek interaksi sosial sehari-hari yang tidak terpengaruh oleh kekurangan air dan listrik, infrastruktur yang rusak, pengangguran yang melonjak, runtuhnya fasilitas pemerintah atau kekerasan pasca perang. Aksi gerilya namun dalam istilah yang lebih luas selama abad ke-20, satu perkembangan terlihat jelas, pertumbuhan perkotaan yang cepat, mempercepat perubahan sosial di Irak karena proporsi populasi yang lebih tinggi terpapar gaya hidup modern. Sebagian besar ke barat-baratan, hubungan sosial tradisional di mana keluarga besar dan suku menjadi fokus utama secara fundamental tetap penting di daerah pedesaan, tetapi berada di bawah tekanan di kota. Minuman beralkohol dan hiburan gaya barat telah tersedia secara bebas, suatu keadaan yang sangat disesalkan oleh umat Islam yang taat.
Meskipun orang Irak pada umumnya adalah orang yang religius dan konservatif, ada kecenderungan sekuler yang kuat di negara tersebut. Hal ini tercermin dalam pakaiannya yang meskipun konservatif menurut standar barat, pakaian pendek atau terbuka untuk pria atau wanita dianggap tidak pantas, cukup santai menurut standar wilayah tersebut, terutama dibandingkan dengan negara tetangga Arab Saudi dan negara-negara Teluk Persia. Perkembangan pendidikan Asia Barat negara Irak. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah bertanggung jawab atas pesatnya perluasan pendidikan sejak Revolusi 1958. Jumlah ilmuwan, administrator, teknisi, dan pekerja terampil yang memenuhi syarat di Irak secara tradisional termasuk yang tertinggi di Timur Tengah. Pendidikan di semua tingkatan dibiayai oleh negara. Pendidikan dasar usia 6 hingga 12 tahun adalah wajib, dan pendidikan menengah usia 12 hingga 8 tersedia secara luas. Pada suatu waktu banyak pelajar Irak pergi ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat dan Eropa untuk kuliah dan pelatihan pasca sarjana. Tetapi hal ini menjadi langka setelah perang Teluk Persia. Gadis-gadis Irak juga diberikan kesempatan yang baik dalam pendidikan, dan terkadang tingkat lulusan universitas perempuan melebihi laki-laki. Dimulai pada awal 1990-an, bagaimanapun pendaftaran baik untuk anak laki-laki maupun perempuan turun drastis di semua tingkatan karena banyak yang terpaksa meninggalkan sekolah untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, kurangnya akses ke teks atau peralatan terbaru sekolah-sekolah Irak lambat laun tertinggal dari negara-negara lain di kawasan ini. Dalam hal ini, kualitas pendidikan yang mereka tawarkan, sistem pendidikan sebelumnya sangat dipolitasi, dan setelah jatuhnya Partai Baath, pendekatan yang sama sekali berbeda didorong oleh pemerintahan baru. Sistem pendidikan masih mengalami kekurangan personel dan dana. Nah, itulah tadi gambaran umum mengenai negara Turki, Yaman, dan Irak yang berada di kawasan Asia Barat. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.